Sebelum saya menceritakan tentang kanker, ya alhamdulillah banyak pasien saya yang kanker dengan usia produktif ya. Itu terkena kanker, kemudian saya tangani sekali, 2 kali, 3 kali. Ada beberapa yang beberapa kali, alhamdulillah diberi kesembuhan sama Allah. Tadi sebelumnya saya cerita aja dulu. Relatif, kenapa diberi kesembuhan? Karena beliau-beliau itu nurut, dinasihati nurut ya, dinasihati nurut. Nah, sebenarnya kalau kanker itu sendiri tetap diawali dari amarah. Hampir semua penyakit itu diawali dari amarah. Hampir semua penyakit itu, Mas. Penyakit apa saja? Umpamanya dia mikirin sesuatu, ada jengkel, awalnya pasti pusing. Nah, tinggal pusingnya mana, di depan sini apa di tengah. Nah, kalau di depan saya bisa cerita, dia mikirkan sesuatu, sepaneng dia mikirkan. Kemudian solusinya nggak ketemu, dia langsung jengkel. Pada waktu itu mikir jengkel aja, itu pasti pusing di daerah depan. Kemudian kalau itu dipikirkan berjam-jam dan dia sepaneng terus, depan pusing, samping ikut pusing. Kiri atau kanan itu mirip, tinggal nanti aja kasuitis saja ya. Itu kalau pusing dari depan itu pada waktu dia ada masalah waktu itu dia sepaneng mikir serius, tapi dia nggak ketemu solusinya. Tapi kalau pusingnya daerah tengah, ini ada beda dikit. Masalah itu muncul, dia tidak harus paneng, muncul ketemu masalah itu. Umpamanya masalah, kenapa tumben istrinya uring-uringan seharian ini gitu ya. Mama nih. Ini ngomong istri uring-uringan langsung ke saya. Enggak. Ini kan biasa seperti itu. Kalau istri uring-uringan itu kan dia ini kenapa kok ya, akhirnya kan dia ngelamun. Jadi dia enggak diselesain tapi dilamunin. Kenapa sih saya uring-uringan? Apa yang? Nah, itu kan melamunkan. Besoknya juga masih dipikir, masih kelihatan wajahnya cemberut ini. Dipikirin. Nah, nanti yang sakit di daerah atas. Jadi itu ada masalah yang dilamunkan, difikirkan di kemudian harinya, biasanya gitu. Itu seperti itu. Nah, tiap kali pusing itu tetap ada, letaknya itu ada. Mamanya dia pusing di mana? Di atas telinga namanya. Itu hubungannya dengan ada kabar melalui suara. Nah, jadi dengar kabar yang menjadikan dia itu jengkel, marah, tersinggung. Nah, itu pusingnya di atas telinga. Seperti itu. Nah, kanker itu tetap ada unsur marahnya. Cuma kalau kanker paru, marahnya disimpan. Gitu. Dia ada sifat tersinggung, kemudian marahnya disimpan. Ya. Biasanya kalau ada sifat tersinggung itu biasanya kalau saya itu melihat pancaran mata. Pancaran mata itu dia agak tajam, nah dia gampang tersinggung. Kalau pancaran matanya itu agak teduh, dia marahnya yang disimpan. Jadi ada beda, karakter manusianya itu beda. Nah, kalau kita mengambil kalau yang gampang tersinggung itu biasanya nanti ditambahi, kalau gampang tersinggung tapi orangnya pendiam, nanti dia larinya gampang tersinggung, marah tapi diam. Orangnya pendiam gitu. Ini nanti larinya adalah radang paru atau TB. Nah, awalnya itu dulu biasanya kena TB gitu. Nanti kalau dia marahnya itu kuat, baru dia nanti larinya ke arah kanker paru. Tapi kalau memang itu ada bedanya, biasanya matanya tajam yang seperti itu. Kalau matanya nggak tajam biasa, kemudian dia kena kanker paru, biasanya saya melihat ini kasuitis, ini berarti ada problem. Di rumah tangganya dia ada problem yang dia tidak bisa mengeluarkan unek-uneknya. Sehingga dia marah, atau di awalnya bagaimana, kemudian dia nyimpan di dadanya dia, nggak bisa dikeluarkan, disimpan bertahun-tahun, jadilah kanker paru. Insya Allah seperti itu. Jadi ada dua ya Ustaz. Tadi Ustaz bilangnya yang pertama itu adalah orang yang karakter orangnya tersinggung, dia tersinggung, tapi dia bermarah, tapi dia diam. Akhirnya dia bisa kena. Kanker itu kanker paru biasanya diawali dari TB-nya. Dari TBC atau TB lah istilahnya. Nah, kalau yang kedua tadi adalah memang dia
dia marah. Iya, dilihat dari matanya itu enggak, enggak ini. Ya, ini ada problem. Tajam itu, oh dia ada masalah nih yang nggak bisa dilepas. Gitu. Memang sih kalau ada masalah nyesek ya Pak ya. Kan kalau lagi masalah misalnya saya ngalamin kayak gitu misalnya kalau lagi ada problem kita pikirkan akhirnya mungkin kayak sebagai seorang suami gitu ya, misalnya ada urusan pekerjaan di kantor atau apa kan nggak mau cerita sama biasanya sama gitu. orang rumah gitu karena itu tanggung jawab kita laki-laki kita yang handle gitu kan. Tapi kadang-kadang sering loh Toto diam sendiri gitu ya, nggak mau ngomong atau enggak beberapa teman-teman banyak yang ngerokok malam-malam tuh di luar gitu sambil ngopi gitu ngerokok aja. Ditanya kenapa Pak? Nggak apa-apa gitu. Atau juga ada ibu-ibu juga. Ini masih positif kalau hanya di luar rokok itu, maksudnya bukan rokoknya yang positif ya. Dia di luar rokok, ngopi malam-malam itu saya anggap masih positif. Karena yang nggak positif dia malam-malam keluar, nggak rokok, nggak rokok di depan rumah. Pergi jauh. Tapi yang di depan rumah kan sarungan. Ini necis. Aduh, malah yang begitu itu dia yang nggak malah nggak sakit gitu. Itu namanya dia bebas ya. Ada pelampiasan. Jadi kalau balik lagi jadi kalau orang sampai kena kanker artinya secara umum tadi adalah memang marah. Nah kalau kanker paru itu berarti dia pertama dari orangnya sendiri dia suka menyimpan rasa marahnya dia ke dalam ya pikirannya dia ketahan gitu kan, ditahan marahnya, ditahan sama dia. Nah kalau sampai kanker kan ada stadium 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah gitu yang masih bisa kalau boleh gitu ya kita masih bisa ada harapan nggak sih orang yang stadium 4 gitu stadium? Kalau stadium itu kan grade yang teman-teman dokter itu cerita ya. Iya. Kalau saya masih ada harapan itu bukan dari stadiumnya kalau saya lihat, tapi dari persoalannya dia marah sama siapa itu kalau saya. Jadi gini, kanker itu kan saya lihat itu umur dulu. Kalau dia umurnya di bawah 45, nah ini berisiko dia pasti ada marah dengan orang tua. Kalau di bawah 45? Ya. Kemudian kalau dia kena kankernya di atas 45, dia memang ini dia marahnya dengan pasangannya. Nah, yang agak lebih mudah itu adalah dia marah dengan pasangannya. Itu lebih mudah. Itu agak lebih mudah. Mudah disembuhkan. Mudah istilahnya didoakan kepada Allah Ta'ala untuk dimudahkan untuk sembuh itu yang itu. Oh iya. Umpamanya dia di bawah 45 tapi dia kena kanker kalau ditanya bukan sama orang tua tapi memang sama suaminya, ya insya Allah itu masih agak lebih mudah kalau kita mohonkan kepada Allah Ta'ala itu diberi kesembuhan. Yang agak susah itu adalah kalau dia di bawah 45 marahnya sama orang tua, itu agak susah kalau saya sendiri bilang itu mau grade berapa atau apa namanya stadium berapa saya nggak melihat stadiumnya tapi lihat dari itu. Kenapa saya lihat dia marahnya sama siapa? Saya mengacu pada Quran sebenarnya. Jadi kalau kita sebagai seorang anak kepada orang tua itu kan harus hormat, harus itu wajib lah ya. Dan bahkan berkata baik semua. Iya benar kan gitu ya. Nah di titik itulah kelihatan kalau dia marah kepada orang tua atau protes kepada orang tua apapun bentuknya, kalau dia itu sakit itu kelasnya termasuk berat. Jadi kelasnya itu sudah berat dulu gitu. Jadi sembuh atau enggak saya langsung aduh kalau adik ini aduh. Tapi memang saya beberapa kali ada pasien kanker paru ya. Ada anak SMP. Nah, berarti dia di bawah 45. Itu saya tanyain, "Kamu sering marah sama siapa?" Dia bilang sama ibu. Mau nggak kamu minta maaf dan kemudian jangan marah lagi sama ibu? Mau Ustaz. Yang dulunya dia itu kesakitan, sakit kayak ditusuk dan panas di dadanya itu, pada itu waktu ngobrol sama saya itu masih kesakitan, masih panas. Pada waktu dia minta maaf sama ibunya itu langsung dingin mulai dingin. Dan dia mulai nggak terlalu sakit. Itu waktu itu insya Allah kan ini pengalaman saya ya, jadi ngerti.
setelah minta maaf, saya ajari diulang, benar sakitnya mulai mereda kan hilang. Kemudian setelah doa hilang.